dan brosur. Ini brosur yang kosong dulu. Di sana mau di sini dulu atau bisa? Kok nggak tahu? Oh, di situ. Di kebun saya kayak gini. Ini punya siapa aja? Alat-alatnya. Alat. Di saya tuh perselingnya. Oh iya. Jadi kalau pasar bawahnya tadi ada Siapa? Iman. Iman. Oh, Iman. Oh, Iman ini. BMT juga sama. Enggak, bukan saya mah di mana-mana. Masya Allah. Asli mana Iman? Kalau asli Maleber. Kalau tinggal dari SD dari Jelaksana. Oh gitu. Ibu bapak? Jelaksana. Ibu bapak jangan sana. Jelaksana. Maleber. Istrinya si Satu desa, tetangga. Iya. Oh, Tetangga. Malebernya Maleber berarti. Taman Gerakan desanya. Oh, iya. cek 1 2. Udah nih. Ini mau pakai ini nggak usah? Oke. Cek 1 2. Hai. Yang di luar jelas? Jelas. Mainkan. Tosa beraha gelas.
Cek 1 2. Sudah aman, stay. Set. Stay. Set gimana? Ini begini aja. Gimana sih? Nggak terlalu nggak Udah nyaman, set. nyaman aja. Oh, selesai. Iya, sudah. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Iya. Cek 1 2. Dicoba. Cek. Oke. Ya. Oke. Standby. One. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi. Amma ba'du. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa ngopi podcast ya, bincang santai ngobrol perkara iman. Alhamdulillah yang disponsori oleh Dirasa Kopi, begitu juga BMTL Arabah TV dan alhamdulillah kita hari ini berkumpul ngobrol-ngobrol santai ya. Kita sambut dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat, agak kedinginan. Oh, agak kedinginan. Oh, mungkin AC-nya mungkin Enggak kedinginan ini. Oh, keluar ya. Berarti butuh ini penghangat Ustaz. Betul, penghangat. Penghangatnya nih ada yang organik ya. Organik kemarin organik. Ustaz, mungkin mic-nya di Ya, langsung kita ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang hadir, para asatidz, para ustaz, dan alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih kepada Mudir BMTL Arabah Syekh Abu Rijal yang telah mengundang kami untuk ngobrol-ngobrol santai perkara Islam. Yang insyaallah ta'ala dalam kesempatan ini kita akan membahas 10 kriteria memilih pasangan hidup. Ustaz, ini kan 10 gitu Ustaz. Jadi kami banyak yang sudah nikah gitu kan. Nah, gimana Ustaz ini? Bagi yang jomblo juga, para sahabat yang mungkin hadir online ataupun yang sudah menikah, atau mungkin ini termasuk untuk nambah Ustaz. Oh gitu. Untuk yang tak ada 2, 3, 4, apa ada di kriteria ini Ustaz? Iya, pertama gini ya, ya tentu ini kriteria memilih pasangan hidup ya. Ini dari judulnya aja udah umum ya, pasangan hidup gitu ya. Pasangan hidup Ya, maksudnya adalah Pak Sutri, suami istri ya tentunya. Jadi ini podcastnya untuk 3 kategori. Pertama untuk yang bujang ya, untuk yang bujang 4 ya, berarti yang belum punya sama sekali ya. Kemudian yang pengen nambah ya, baik yang kedua, yang ketiga dan keempat ya. Begitu juga termasuk yang sudah punya istri untuk memperbaiki diri. Jadi beberapa kriteria ini ya, beberapa kriteria ini ada yang sifatnya
apa Ustaz Fajar bahasa Indonesianya muktasabah ya, bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Ada yang sifatnya ya takdir. Ya, dari 10 kriteria ini ada yang bisa diusahakan, ya bisa dirubah, ya bisa diperbaiki. Ada yang tidak bisa diperbaiki karena bawaan seperti itu. Masya Allah. Jadi jelas ya sudah kita dapatkan 3 kategori. Iya. Ya, untuk yang jomblo ya. Ya, jomblo. Yang jomblo, bujang-bujang. Yang kedua untuk yang pengen nambah nih ya sahabat-sahabat semua, para asatid ya, para aktivis dakwah yang mau nambah ya. Ya. Kemudian terakhir untuk yang sudah menikah dan pengen memperbaiki yang lebih baik lagi saja. Iya, seperti itu. Nah, Ya, dari karena 10 pada ini salah satu buat malam ini ya, karena sesungguhnya ya nikah ini bukan hanya sekali atau ketika akad aja. Ya nikah ini itu berlangsung sampai ajal kita menjemput. Ya berarti sampai mati kita tetap ya memperbaharui nikah ya. Setiap pagi ya kita bertemu istri mengikrarkan kan kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'amsikuhunna bima'ruf ya. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Jadi fa'amsikuhunna bima'ruf artinya apa? Lanjutkanlah ikatan nikah itu dengan kebaikan, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalil bahwasanya ya akad nikah itu ya harus dipertahankan, diperbaharui dan seterusnya. bukan ditambah sih. Ya ditambah termasuk ya. Oh, ditambah termasuk. Soal ya. Ya, gitu. Jadi tadi ikatan yang selalu diperbaharui itu maksudnya apa, Zat? Ya seperti itu. Maksudnya ya seperti itu. Kita anggap aja kita pengantin baru setiap malam. Masya Allah, jadi setiap hari dianggap pengantin baru tuh. Pengantin baru. Ya seperti itu. Jadi yang apa namanya yang mesra-mesraan bukan hanya pengantin baru yang baru setahun 2 tahun, tapi yang udah lebih dari itu juga selalu diperbaharui ikatan pernikahannya. Famsikuhunna bima'ruf. Famsikuhunna bima'ruf. Masya Allah. Nah Ya, ini ini namanya muqabalah ya, muqabalah fasarrihuhunna au amsikuhunna bima'ruf. Nah, jadi kalau sarrihuhunna artinya ditolak. Ya, Ditolak. ditolak dilepas. Nah, kalau amsikuhunna diperbaharui. Artinya muqabalah apa? Sajun di bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Muqabalah itu saling berhadapan. iya, kebalikannya. Saling bertemu. Muqabalah, muqabalah yang mubalah gua, Ustaz. Yang mubalah. Bukan interview apa lagi. Ya, mubalah apa? Ini kebalikannya. Kebalikannya. Jadi di Al-Quran itu fasarihuhunna artinya dilepas ya, dilepas ditolak. Dan di muqabalah di Al-Quran ya fa'amsikuhunna maksudnya ditahan maksudnya diperbaharui nikahnya itu. Ditahan, diperbaharui. Iya, jadi salah satu pelajaran dari Al-Quran ini ya, yang pelajaran sederhana yang bisa kita ambil bahwasanya pernikahan itu butuh diperbaharui. Ya, butuh diperbaharui, sensenya itu butuh diperbaharui, artinya anggaplah kita sama istri ini ya baru nikah lagi. Ya, baru nikah lagi. Baru nikah lagi tiap hari gitu. Nah, masalah ini nanti butuh tips nih. Gimana nih caranya supaya tiap hari seperti pengantin baru, Masya Allah. Lanjut Zat. Ya. Jadi tadi sudah mau mulai kriteria nomor 1 atau boleh. siap? Iya. Ya, langsung saja. Ini sebenarnya kriterianya banyak ya, bukan hanya 10 ya. Bukan hanya 10, kriterianya banyak ya. Insya Allah kalau andaikan ada waktu kosong dan ada Allah mempermudah, insya Allah akan kita susun ya jadi buku ya. Masya Allah, insya Allah. Susun jadi buku, tapi untuk malam ini aja yang mungkin 10 aja dulu. Jadi itu muqaddimah ya, Muqaddimah ya karena pranikah. Jadi bayangkan ya kita ini dari SD belajar. Nih perlu kita renungi ya, kita perlu renungi ya teman-teman semuanya, baik yang ada di sini ataupun yang online ataupun yang melihat siaran ulangnya. Jadi nikah itu adalah
suatu proyek yang panjang sampai kita meninggal, itu nikah. Ya, Nikah. minimal dari umur 25, Sir. Minimal lah, Umur kebanyakan 25. ulama, kebanyakan orang katakan nikah umur 25, meninggal umur 65 misalnya. Jadi nikah itu adalah suatu pekerjaan yang sehari 24 jam, seminggu 7 hari, ya setahun seterusnya sampai 45 tahun. Itu nggak kebayangan, ada ibadah, ada pekerjaan yang lebih berat daripada nikah, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi nikah itu ibadah tapi berat saja. Ibadah yang paling panjang, Paling panjang, paling berat, paling ya, berat. tentu di dalamnya banyak manisnya. Masya Ya. Allah. Ini manis-manisnya Iya. campur pahit nggak sih? Ah? Ada. Nanti yang jomblo ngerasain aja sendiri. Jadi sahabat semua Iya. ya. Saking manis, saking manisnya pengen nambah gitu. Iya. Ya jadi kembali lagi ya, nikah itu subhanallah, bayangkan 45 tahun katakan orang nikah, Fajar, Masya Allah. seharinya 24 jam, nggak pernah ada tuh kita lepas status dari nikah tuh 1 jam misalnya dalam sehari atau 2 jam dalam sehari, seminggu juga sama 7 hari. Nah tapi sayangnya, nah ini poinnya, sayangnya kita belajar nikah 1 semester 1 SKS aja kagak pernah. Nah ini nih ya. Dari SD PR Ustaz. berarti saja. Ini dari SD nih Ustaz ya. PR. Dari SD ada nggak orang pelajaran nikah? SD nggak ada Sat. Nggak ada, ya tentu sih. SMP lah katakan. SMP Soalnya ya. alhamdulillah saya belajar bab nikah ini dari umur 12 tahun. Masya Allah. Dari belajar bab nikah yang namanya itu Fathul Kharid, yang namanya Mata Nabi Syuja aja saya hafal per huruf. Masya Allah. Ya, saya hafal per huruf bab nikah karena memang ada pelajarannya saat belajar. Iya. Nah, Kita kayaknya beda alam Sat. Beda alam. Ya, jadi memang ya saya sebut saja pesantren kami apa namanya Darul Rahman, dan mungkin dan insya Allah pesantren-pesantren yang lain ya di bawah pesantren Rahman di bawah asuhan Kiai Haji Syukron Namun itu salah satu kurikulumnya semester 3 ya semester 3 SMP itu belajar bab nikah ya, terus intens lah. Nah ini katakan itu pesantren. Nah cuman kebanyakan dari kita, tadi saya bilang saja, kebanyakan dari kita itu sangat menzolimi sekali, sangat menzolimi sekali diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Karena apa? Ibadah yang paling terpanjang sedunia dalam kehidupan kita, dalam sejarah peradaban manusia, yaitu ibadah nikah, kita belajarnya ya itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Makanya tatkala saya lupa Kementerian Agama itu mewajibkan belajar bab nikah itu udah digulirkan belum? Udah ya? Udah Berapa pertemuan? Ya. Satu Berapa semester. pertemuan? Widi, kalau nggak salah. Nah ini pengantin baru nih. Ayo pengantin baru gimana? Oh iya, Aiman. Ini pengantin baru nih. Gimana? Gimana? Mas nikah berapa pertemuan? Kira-kira belajar nih ya ini belajar. Wah, nggak hadir ini. Udah sedikit nggak hadir. Kalau nggak salah di Malaysia apa di Indonesia 10. Ada nggak 10 pertemuan? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Iya, kalau nggak salah dulu sebelum Indonesia mempraktekkan mewajibkan, itu di Malaysia sudah diwajibkan saja 10 pertemuan. Iya. Ya kalau menurut saya 10 pertemuan ya, satu pertemuannya mungkin itu hanya 1 jam, itu pun tidak seintensif di kelas, bisa jadi untuk sebuah proyek perjalanan ya 40 tahun ya? satu trip yang mana itu panjang sekali ya. Iya. Itu udah melewati ya, nggak ada perjalanan sepanjang perjalanan nikah, itu nggak ada. Masya Nah Allah. oleh karena itu teman-teman semuanya buat malam ini PR lagi hari ini malam ini adalah jangan pernah merasa cukup dalam mempelajari bab pernikahan. Jangan pernah merasa cukup mempelajari bab pernikahan, dan bisa jadi kita ini berdosa ya menjalani hidup ini. Karena apa? Banyak sekali ilmu nikah yang seharusnya kita tahu kita nggak tahu. Oh. Jadi setiap hari kita numpuk dosa, Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Ini karena bab nikah ya. Bahkan yang bujang ya tatkala
Allah melihat diri dia sudah layak untuk nikah dan untuk sudah wajib mempelajari bab nikah, bisa jadi dia berdosa. Dia berdosa karena apa? Karena dia tidak mempelajari ilmu yang mana diwajibkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Ya, jadi ratusan hadis, ratusan ayat tentang bab nikah, dan itu bisa jadi, dan sepertinya sebagaimana hukum-hukum agama seperti pada umumnya, ya nanti itu di akhirat kelak mereka akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ini ayat-ayatnya ini sudah kita pelajari belum? Ya, ini hadis-hadis ini udah, wah ini podcastnya jadi agak serem ini. Jangan. Ini serem-serem santai. Serem-serem santai ya. Wah, tugasnya banyak berat nih ya. Horor ya. Ya, horor. Ini genrenya agak horor sih. Tapi ada genre komedinya. Ya, intinya apa? Kita setiap detiknya ini punya pertanggungjawaban untuk belajar ya. Jangan sampai kita sehari ini bisa baca, ya sebagaimana yang banyak ya psikolog katakan ya, orang generasi Z ya. Kalau nggak salah namanya generasi Z ya. Generasi yang Ya, Gen Z. Gen Z. Yang lahir di atas 95 ya kalau nggak salah. Sampai ya 95 sampai nanti 2012. Nah, 2012 ke atas generasi apa itu? Alpha. Kalau di bawah 95 apa? Milenial ya. Milenial ya. Nah, kalau nggak salah dari generasi Z lah, yang maksudnya yang dia dari kecil udah handphone. Iya. Ya, dari kecil udah handphone itu generasi Z kayaknya ya. Generasi Z. Nah, generasi Z itu sehari baca sepajar ya. Baca itu bisa 10.000 karakter. 10.000 karakter. 10.000 karakter. Generasi Z baca bisa 10.000 karakter. Ini misalnya ya kadang generasi Z itu nggak ada kerjaan apa-apa saat akhirnya dia ngelihat WhatsApp ya, baca-baca, kemudian apalah yang di scroll apa aja yang di scroll sih. Misalnya apa? Aplikasi apa yang di scroll? Instagram misalnya. Instagram Facebook, misalnya. ya, real, video real gitu. Ya seperti itu. Pokoknya yang scroll itu kan nggak terhitung. Iya. Yang nggak terhitung. Ya kadang 1 jam itu nggak terasa. Nah, betul. Ya itu 100 karakter, 10.000 karakter itu kalau buat baca bukunya Ustaz Jundi itu udah hatam. Masya Allah. Ustaz Jundi 10.000 karakter. Dan 10.000 karakter. Jadi satu buku itu generasi Z, ya, Gen Z. Ya Gen Z itu ya kalau disuruh puasa dari HP, ya disuruh baca buku itu udah hatam dan Masya Allah. 10.000 karakter. Ya itu baru yang sifatnya baca ya. Jadi yang saya bilang ini baca, bukan nulis. Bukan nulis. Nah, nulis itu seingat saya minimal generasi Z itu nulis. Itu minimal 2.000 karakter. 2.000 karakter. Luar biasa sih. 2.000 karakter. Jadi kalau standar buku cetak yang tebal itu 20.000 karakter, Sat. 20.000 karakter. Nah, generasi Z nggak usah mikir. Di WA aja, di WA nulis karakter itu sehari 2.000. Berarti kalau udah 10 udah jadi buku. Jadi luar biasa ya, banyak sekali ya. Nggak kerasa tapi udah punya potensi besar, cuman kayaknya salah arah, Sat. Salah arah. Kembali lagi ke topik, Sat. Kita 10 kriteria ini ya. Ini masih belum terungkap nih, Sat. Masih jadi rahasia. Apa itu 10 kriteria memasukkan pasangan itu? Oke. Kita mulai. Oh ya. Boleh dicoba dulu barangkali, Sat. Oh gitu. Ini ada sponsor dari Dirasa Kopi. Ini ada kopi cafe latte, Masya Allah ini lezat. Gitu, ya. Mungkin pesan apa, Sat? Avocado ya? Avocado, Masya Allah. Coba dulu ya. Nah, Masya Allah. Enak sekali ya. Entah. Ya itu para sahabat semuanya, sahabat podcast ngopi bisa ya ngobrol perkara Islam ya, nyantai sambil ngopi ya. Baik ya hadir di sini maupun yang online ya. Insya Allah ini sebentar lagi nih kita baru masuk ternyata. Apa itu 10 kriteria? Tadi pemanasan mukadimahnya panjang banget ya. Ya biasa, soalnya podcast ya. Podcast dengan nyantai. Iya. Bukan kajian. Iya, Masya Allah. Nah, 10
10 kriteria memilih pasangan hidup. Ini ternyata baru 10 para pemirsa sahabat. Ternyata banyak gitu ya kriterianya. Cuma di sini waktu terbatas, kita batasi dengan 10 kriteria. Apa aja itu? Iya. Iya. Mangga, San. Ya, bismillah. Jadi teman-teman semuanya katakan ada 30 ya. Katakan 30. ada 30. Ya, ada 30. Nah, ini dengan detail ya, dengan detail. Jadi yang sekiranya itu kategori sendiri atau kriteria sendiri kita independenkan jadi kriteria sendiri. Nah, itu mungkin sekitar 30. 30. Nah, 30 ini terbagi jadi 5 Ustaz Fajar. Masya Allah. Jadi 30 ini bisa di apa namanya, bisa di generalkan lagi ya, bisa diumumkan lagi, bisa di mainstreamkan lagi, bisa diumumkan lagi menjadi 5. Menjadi 5. Nah, pertama adalah agama. Ini boleh, ini keywordnya ya, keywordnya Agama. boleh tulis ya teman-teman. Keywordnya 30 ini adalah pertama agama, ya kedua fisik, kemudian ketiga kepribadian. Nah, ketiga pribadian, kemudian keempat status keluarga. Ya, status keluarga. Ya, kemudian kelima status sosial pribadi si pasangan itu. Ya, ini apa namanya, diurutnya terserah masing-masing ya. Pertama yang penting agama, fisik, kepribadian. Ya, boleh yang kelima dijadiin atau ya keempat tadi apa? Status keluarga. Ya, status keluarga atau nasab lah, kurang Atau untuk nasab. nasab ya. Nasab, kemudian yang kelima adalah apa? Status sosial pribadi. Status sosial pribadi, bukan keluarga ya. Yang seperti itu. Nah, ini bisa di mainstreamkan ya, bisa ditakmimkan, bisa diumumkan, digeneralkan jadi 5 ya dari 30 ini. Nah, mungkin dalam pertemuan ini kita bahas 1 dan 2 dulu lah. Agama, karena ini yang paling penting, agama. Dan sebenarnya yang 3 dan 4 juga penting Ustaz Fajar. Iya. Cuman sebagian ulama mengatakan setelah yang terpenting setelah agama itu fisik. Nanti Fisik. kita lihat ini agama ada berapa kriteria, Siap. kemudian fisik ada berapa kriteria. Masya Allah. Yang penting ini urutannya termasuk yang diusulkan atau yang direkomendasikan oleh ulama, yaitu agama, fisik, kemudian nasab ya, kemudian kepribadian. Nah, baru setelah itu status sosial. Iya, status sosial, ya. Nah, agama, San. Iya, agama. Iya. Kan Nyambil sambil nyampe. Bismillah. Kan kita sering ini, San. Jadi saya biasa mau coba, San. Anjing. Alhamdulillah ya. Nanti yang mau cari jodoh Ustaz Siap. Sudah lebih dari 10 pasangan, alhamdulillah, San. Masya Allah. Jangan-jangan ente kerja di KUA. Ya, alhamdulillah, San. Jadi gini, San. Kadang permasalahan kadang ada kuat gitu ya. Secara agama gitu, udah jangan ditanya, baguslah, luar biasa. Tapi gitu, ketika nazar ya melihat fisik, nah lihat fisik ini si ikhwan ini merasa tidak seret. Apakah ini termasuk menolak agama atau emang menolak fisik? Itu gimana, Saudara? Dari kriteria? Iya, nanti kita akan jelaskan atau saya jelaskan. Ya, nanti PR nanti. Ya, inilah kenapa sebagian ulama, contohnya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jadi gini. Ini kan 30 banyak nih ya. 30 banyak nih. Nah, sebenarnya yang paling penting atau yang wajib itu 2. Yang wajib 2. Yang wajib itu 2. Pertama yang pertama the first ya, yaitu yang pertama stepnya ya, dari segi stepnya, dari segi tahapannya itu ada yang pertama. Nah, yaitu adalah fisik ya. Fisik. Wajah. Lebih utamanya wajah. Jadi simpulannya, jadi ini kaidahnya yang bujang atau yang mau nambah gitu ya. Nah, bujang pertama mau nambah adalah nih. pertama ini cowok. Pertama adalah cowok itu yang pertama kali dilakukan adalah azam dulu, Ustaz Fajar. Azam itu tekad dulu saya mau nikah. Nah, ini ada yang udah tekad tapi belum clear, Ustaz. Oh gitu. Udah luar biasa tekad. Iya. Nah, yang penting tekad ya. Nah,
baru nazar. Nazar. Nah, nazar. Jadi ini kalau secara Islami, jadi teman-teman kalau secara Islami tahapnya begini teman-teman ya. Tekad, azam, kemudian nazar, baru ta'aruf. Jadi ta'aruf itu setelah nazar. Nah, cuman sayangnya ya kalau sekarang ini ta'aruf dulu baru nazar. Iya. Nah ini nggak apa-apa sih, nggak terlalu ini. Jadi tahapannya gini, azam, kemudian nazar, ta'aruf, baru khitbah. Ya, baru khitbah. Nah tadi saya singgung tadi kenapa tadi kasus yang tadi disebutkan Ustaz Fajar. Ini saya sebutkan dulu ya, bahwasanya kriteria mencari pasangan hidup ya itu sebenarnya cuma dua. Pertama the first sama the final. Ya. First final. Iya, yang pertama secara step, kemudian yang terakhir penentu. Ya, terakhir penentu. Nah, yang pertama kali dicari atau di riset ya atau telusuri, ditelisik itu adalah fisiknya. Fisiknya lebih khusus nih saja. Yeah. Wajah. Jadi dua. Nah, yang terakhir itu agama. Yang terakhir atau final atau penentu yaitu adalah agama. Iya. Nah, sisanya jadi ibaratnya itu 30 kategori set. Iya. 28-nya itu bebas. Sunnah dan itu di pertengahan. Jadi cuma ada dua. Ya final, the first sama the final ya. Pertama sama penentu. Fisik pertama, wajah lebih utama. Wajah. Kemudian agama yang terakhir agama. Nah, iya. Supaya kenapa yang pertama itu fisik, yang pertama itu wajah, tadi sebagaimana kasus yang disebutkan Ustaz Fajar, dan itu ditanding, di note ya, dibuat, diperingatkan oleh guru ulama besar yaitu Imam Ahmad ya, muridnya Imam Syafi'i. Beliau bilang apa? Kalau mencari istri itu pertama nazar, pertama wajah. Nah, baru kalau wajahnya sabzat ya enak gitu. Kok dilihat tuh sem-sem ya, bikin betah ya. Di sini sampai ada sih. Oh gitu. Iya. Wah. Ya nggak asal yang penting juga dah. Kan baru pertama step pertama kan. Gitu. Nanti baru di finalnya masuknya gitu kan. Iya. Ya malum lah kalau santri semua bening bikin kesemsem. Masya Allah. Bujang ya. Nah, ya intinya kalau udah kesemsem kayak gitu, nah baru lihat agamanya. Iya. Ya baru terakhirnya lihat agamanya. Supaya kenapa? Kalau andai kan dibalik saat, kalau yang pertama itu agamanya, iya. Kalau yang pertamanya agamanya, iman. Nah pas misalnya gini, dan kalau misalnya iman, bilang ke saya, dan coba dong cariin saya hafizah lah misalnya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Kebetulan saya punya stok hafizah misalnya. Stok. Banyak sekali. Talibat hafizah ya, mahasiswi yang hafal Quran ya. Akhirnya dicariin, pas udah dicariin, pas Aiman nazar ternyata nggak serap wajahnya. Nah itu berarti Aiman nolak Al-Quran gara-gara wajah. Nah ini yang kita hindari ya. Ya, nah itu bahaya. Itu bahaya. Nah kalau kebaliknya nggak apa-apa. Misalnya Aiman udah nyari, misalnya wah nyarinya tapi bukan random di Instagram ya, nyari yang Tasrul Nadirin misalnya ya. Bebas. Ya, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Nah, udah serap. Nah, udah alhamdulillah ini kayaknya cakep nih, baru taruh. Pas taruh, ternyata alhamdulillah hafizah. Atau enggak hafiz agamanya kurang bagus. Akhirnya ditolak. Nah, berarti Aiman nolak wajah gara-gara agama. Iya. Nah, inilah yang benar. Maksudnya itulah yang seharusnya. Jadi harus pas ini ya. Berarti bukan karena menolak agama, tapi karena menolak wajahnya gitu kan? Iya, seperti itu. Jadi wajah yang pertama. Ya, ya, para sahabat, para pemirsa, alhamdulillah. Ini kopinya masya Allah. Banyak susunya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ini kita dapat nih quote yang inti dari 30 kriteria ya. Yang pertama, yang paling pertama the first adalah melihat wajah. Ya, Tasrul Nadirin ya. Iya, bahasa Al-Qur'annya. Bahasa Al-Qur'an. Iya. Ya kayak lihat sapi sih. Ingat surat Al-Baqarah kan? Iya, sapi emas ya. Sapi emas gitu kan, Tasrul Nadirin ya. Iya. Gitu. Yang kedua adalah agama. Nah,
Berarti ada sisa Ustaz, dari Iya. dua itu. Iya. Apa itu sisanya? Ya, secara global agama ini dirincikan jadi 6 atau 7. Ya, agama ini jadi 6 atau 7. Nah, ini yang paling wajib kita ketahui ya. Nanti fisik kalau nggak salah sub kriterianya itu sekitar 6 dan 7 juga ya, kurang lebih. Nah, pertama adalah agama. Nah, agama adalah tadi saya bilang 7 ya. Iya. Nah, pertama adalah dianya harus beragama Islam. Islam. Iya, beragama Islam. Jadi kalau kita nyari pasangan perempuan ya itu harus Islam. Kalau kita mencari calon suami harus Islam. Nah, bagaimana kalau ada pembahasan atau mungkin teman-teman pernah dengar bahwasanya seorang ya pria boleh nikah sama ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu pemegang atau agama yang menerima kitab samawi ya dari langit dari Allah. Nah, yaitu dua, Yahudi sama Nasrani. Iya. Ya, Yahudi sama Nasrani. Nah, katanya Itu hukumnya boleh. Iya, ya, katanya seperti itu, boleh katanya. Nah, jawabannya ulama kontemporer terbagi jadi dua pendapat ya, terbagi menjadi dua pendapat. Tiga pendapat. Pertama ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh. Ya, artinya sekarang saat ini tatkala ada seorang pria muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani itu boleh hukumnya. Nah, ini menurut sebagian ulama kontemporer ya, seperti itu. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Nah, pendapat ketiga boleh tapi dengan syarat ya. Boleh dengan syarat. Misalnya yang mensyaratkan contohnya Imam Syafi'i misalnya. Mensyaratkan bahwasanya si wanitanya ini harus dari klaim agama itu, yang klaimnya ini nyambung ke klaim yang ada di zaman Nabi dan klaim itu beriman kepada Nabi. Ya, jadi misalnya ada klaim Nasrani, atau ada klaim yang syaratnya berat banget. Ya, syaratnya berat banget. Nah, makanya yang ketiga ini ngasih beberapa pendapat yang ketiga ini, yaitu boleh dengan syarat dan ketentuan. Ya, ini sulit ya untuk direalisasikan. Nah, makanya mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh seorang wanita, seorang pria muslim ya itu nikah dengan wanita non muslim. Nah, adapun kalau ceweknya yang muslim kemudian cowoknya yang non muslim, itu ijma tidak boleh. Ijma tidak boleh. Nah, ini kriteria pertama ya, yaitu Islam. Iya, Islam. Seorang muslimah ya. Iya, seperti itu. Nah, muslim. Kedua, Iya, kemudian yang kedua adalah dia muslim. Nah, muslimnya pun ahlu sunnah. Ya, muslimnya harus ahlu sunnah wal jamaah ya. Ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama ya. Ahlu sunnah yang dipahami oleh para ulama yang usul, ulama-ulama yang pakar, yang ilmunya dalam sekali, bukan yang sebagaimana dipahami oleh orang-orang ya kebanyakan dari kita yang baru ngaji. Iya. Ya, banyak dari kita yang baru ngaji. Saya ulangi lagi, kriteria kedua adalah kalau bisa cari pasangan yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini gimana ininya? Aplikasinya. Ya, aplikasinya adalah selama dia tidak Syiah ya. Seperti itu. Selama dia tidak orang yang nyembah kubur ya. Selama dia tidak Khawarij ya, yang menghalalkan darah orang muslim ya. Selama dia ini sebenarnya di Indonesia nggak terlalu ya, banyak di Indonesia. Nah, tapi kalau dibandingkan di luar negeri ya, ini jauh lebih parah ya di luar. Misalnya di India aja, di India banyak orang muslim ya. Banyak orang yang muslim kalau melihat kuburan misalnya, langsung sujud sefajar. Ini perkataan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ya. Syekh Hamid Akram Kok Al-Bukhari. bisa langsung sujud, itu gimana ceritanya? Ya, karena terlalu iktikad, terlalu bebas dan terlalu terlalu bercampur ya, terlalu banyak bercampur antara agama Islam, agama Sikh, agama Syiah juga, kemudian sama agama Buddha, agama Hindu, semua itu di India itu terlalu ini. Jadi makanya ya orang muslim yang nyembah kuburan banyak ya, gampang sekali orang muslim yang
yang masih ngikat-ngikat pohon ya seperti itu ya banyak sekali gitu. Nah, kalau ini pembahasannya Pak Akidah saja. Oh, Pak Akidah ya. Ya, Inilah. ya, intinya itu saja. Iya, betul. Kita Jadi, langsung ke lanjutnya, Sir. Iya, Masih banyak ya, intinya nikah cari pasangan itu kalau bisa yang afiliasinya jangan terlalu jauh. Yang penting masih dalam koridor ya, dalam masih koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tapi lebih utama lagi satu afiliasi, satu ajaran. Yeah. Satu afiliasi maksudnya satu pemahaman dalam agama. Ya tentu kita dalam agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya pemahaman metodologi pemahaman manhaj itu memang kita temukan ada beberapa kelonggaran atau ada beberapa iya seperti itu. Nah, yang penting kita toleransi ya. Nah, tapi lebih baik lagi tatkala pasangan kita adalah satu afiliasi atau satu metode pemahaman atau ya dan seterusnya. Yeah. Nah, tapi kalau andaikan berbeda, nah tapi selama itu dalam koridor ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, nah itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Ini pembahasannya wah berat ini Bapak Akidah tadi ya. Jadi seorang muslim tapi juga itu ya tapi itu harus menjadi nomor 2 yang nomor 2 prioritas ya. ya. Setelah di agama Islam, nah agama Islamnya harus yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah soalnya gini Ustaz Fajar, ini masuk ke ilmu psikolog Ustaz Masya Fajar. Allah. Apa itu? Ilmu psikolog. Jadi gini Ustaz, dominasi wanita ya terhadap ideologi seorang laki-laki itu sangat kuat sebenarnya dibandingkan pengaruh laki-laki kepada ideologi perempuan. Betul. Nah, ini harus penting. Nah ini ilmu psikolognya. Iya. Ya, jadi tatkala yang menyeret ideologi laki-laki itu makanya kan kata Rasulullah SAW apa? Ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdakunna ya min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubdir rajulil hazim min ihdakunna ma adhaba ya awalnya ma adhaba apa itu artinya langsung aja jadi tidak ada ya orang yang bisa menggeser, tidak bisa orang yang meruntuhkan prinsip adhaba lilubdir rajulil hazim. Lub itu apa ideologi atau lub itu artinya akal yang paling objektif saja. Itu namanya lub. Ini sangat deep ya, sangat dalam ini. Ini perlu agak detail, agak konsen ya, konsen. Nabi bilang gini, enggak ada yang bisa menggeser lub seorang laki-laki yang bijak ya. Lub itu apa? Lub itu dalam bahasa Arab artinya akal yang paling objektif dari seorang laki. Masya Allah. Bisa kalah gitu ya. Ideologi yang paling kuat, yang paling terpatri. Itu namanya lub. Ya, itu namanya lub dalam. Jadi kalau otak itu berlapis-lapis ya, tapi yang paling bijak, yang paling bijak, yang paling objektif itu namanya lub. Nah, dalam bahasa Arab kan ada akal. Akal itu kan bahasa Arab juga, aklun. Ya, ada lagi namanya nuha. Nuha itu bahasa Arab juga, namanya itu bisa diartikan Indonesia akal. Nah, kalau lub ini bisa diartikan akal, tapi akalnya yang paling dalam. Nah, ini biasanya kalau laki-laki lub ini nggak bakalan tergoyang, Syekh. Lubnya cowok, apalagi kata Nabi apa? Lirub birrojul. Rojul itu biasanya orang itu, Syekh, kalau dalam bahasa Arab itu ya kalau cowok itu bisa kita bilang mar'un atau syakhsun, itu cowok. Tapi kalau kita bilang rojul, wah itu cowok yang benar-benar gentle, cowok yang benar-benar 100%. Nah, kemudian hazim itu yang apa Ustaz Fajar? Bahasa Indonesia yang paling cocok hazim itu yang paling disiplin, yang paling teguh, paling kuat. Nah, makanya nih perhatikan 3 ini nih. Nggak ada yang bisa menggeser ya looknya seorang laki-laki yang gentle dan yang hazim, yang kokoh, yang apa? Nah, kecuali wanita. Iya, masalah. Jadi inna kaidakunna azim ya. Makanya di Al-Qur'an inna kaidakunna azim. Nah, inna kaidakunna azim pakai huruf balaghah itu. Kalau bahasa Indonesianya sungguh-sungguh banget perempuan itu berat. Jadi sungguhnya bangetnya 3 kali. Jadi pertama inna sekali. Taukid ya. Iya, taukid. Kemudian kaunuhu jumlah ismiyah Ustaz. Iya. Wah, ini pembahasan bahasa. Ini nahu. Intinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia
tipu daya wanita itu sangat berat banget. Masya Allah. Bangetnya 3 kali. Tipu daya wanita berat banget. Nah, 100 kali tuh. ya ini makanya balagonya Al-Quran ya, balagonya. Oh ini podcastnya ilmunya nyerempet kemana-mana. Ada balago. Ada ini. Ya ini bahasa Al-Quran bangunnya 3 kali ya. Iya. Nah, akhirnya ini 3 kali. Betul. Nah tadi kemana? Ini baru nomor 2. Ya, ini baru nomor 2 kita ya. minum dulu, Ustaz. Minum dulu. Oke. Ya, ini avocado. Oh, avocado. Jadi minum Ustaz. Ini Jadi terima kasih. disendok ya. Ya. Ya, biasanya alhamdulillah kita ini udah banyak banget ilmunya dari awal sampai kita punya waktu 15 menit lagi kurang lebih Ustaz. Ya, Allah. Ada sesi pertanyaan saya Nah, tanya. kayaknya tidak ada. Oh, gitu, ada. Oh Iya. iya, langsung aja kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi agama, ya agama dibagi lagi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Apa yang lagi? ketiga, yang ketiga adalah ini bahasa Al-Quran ya. Bahasa fikih yang namanya kredibel. Kredibel. Itu atau dalam bahasa Arabnya adalah. Dalam bahasa Arabnya adalah adlun. Adalah ini apa ya dalam bahasa Indonesianya ya, yang lebih cocok. Jadi adalah itu maksudnya apa? Adalah itu tidak pernah mengerjakan dosa besar. Ya, ini bahasa singkatnya lah, bahasa arti singkatnya, arti simpel dari adalah itu dia tidak pernah dia baik secara zahir. Nah, itu Secara maksud zahir itu maksud baik, ya. secara zahir baik. Nah, itu Iya. maksud adalah. Iya. Adalah. Jadi misalnya saya mau tahu apa namanya Safajar ini menurut saya adil itu baik secara zahir. Amin. Nah, kenapa saya bilang baik secara zahir? Karena kalau secara batinnya saya nggak tahu. Iya. Yang tahu secara batinnya bisa jadi hanya dirinya sendiri. Bahkan istri aja kadang nggak tahu ya diri kita yang sesungguhnya ini siapa. Yang tahu diri kita sendiri kadang-kadang hanya kita dan Allah. Nah, makanya baik secara zahirnya seperti itu. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab adalah ya pakai ain dan nah adalah itu apa definisi adalah lebih detailnya lagi. Nah, yaitu orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak terus menerus melaksanakan dosa kecil. Ya, jadi mungkin dosa besar diantaranya mungkin pemabuk gitu ya dosa besar berzina, ya kemudian minum-minum, ya kemudian durhaka kepada orang tua, ya kemudian sebagian ulama modern yang mengatakan pacaran itu dosa besar. Ya, jadi wanita yang pacaran, pegang-pegangan, ya kemudian motor-motoran bareng, apalagi sampai lakinya, ya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa teman-teman, ini penting nih, PR ya teman-teman ya dimanapun berada, ya walaupun nih cowok ya, walaupun anda seburuk apapun ya anda ya, tapi tetap kalau cari wanita ya kalau bisa jangan seperti diri anda gitu. Maksudnya kita nih buruk misalnya, kita buruk ya, kalau bisa kita nyari calon istri, calon pasangan hidup ya, kalau bisa yang sebaiknya. Nah, bahkan sebelum itu ada nasihat lagi ya. Ini makanya salah satu tujuan dari podcast ini adalah yang mau nikah ya, kalau bisa perbaiki diri dulu sendiri. Nah, dan itu adalah nasihat yang sangat benar sekali. Ya, jadi kalau mau nikah bukan hanya uang yang dikumpulkan, ya, bukan hanya ilmu yang dikumpulkan, tapi kebaikan juga dikumpulkan. Soalnya apa? Soalnya kenapa? Nih, ya soalnya kenapa pasangan hidup itu udah kayak cermin, Ustaz? Ya, pasangan hidup itu cermin. Ya, pasangan hidup itu cermin. Tatkala kita tatkala kita punya istri kok sifatnya gini. Ya, itu ada sifat Anda. Itu ada sifat Anda, itu adalah Anda sendiri. Ya, cermin. Ya, seperti itu. Makanya Ustaz, emang benar itu begitu? Benar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata di Al-Qur'an apa? Al-khabithatu lil-khabithina. Dari al-khabithatu lil-khabithina wa thayyibatu lit-thayyibin. Ya.
Ya seperti itu. Nah di Yang surat An-Nur ya, di surat buruk. An-Nur. Nah ini sebagian ulama sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jauzi sama Imam Tobari ya, saya singkat saya itu Imam Tobari sama Imam Ibnu Jauzi bilang apa? Maksud dari ayat ini apa? Maksud dari ayat ini apa? Perempuan yang buruk itu diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Kemudian wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Nah ini muqabalah lagi nih, Ustaz. Muqabalah lagi. Ya balaghah lagi. Jadi bahasanya gini, bahasa Indonesia ya. Wanita-wanita yang buruk itu untuk diperuntukkan, dikhususkan untuk laki-laki yang buruk. Nah, laki-laki yang sebagaimana laki-laki yang buruk dikhususkan untuk wanita yang buruk. Begitu juga yang baik. Ya seperti itu. Nah, jadi memang sudah sunatullah. Sudah sunatullah ya. Ya, Sudah sunatullah bahwasanya ya kalau kita ini ya masih bermain dengan bersama setan ya kita jangan berharap untuk dapat pasangan yang malaikat gitu, pasangan yang bidadari. Jadi ngaca dulu ya Ustaz ya. Ngaca dulu, makanya cermin itu penting. Ya judul dari podcast ini cermin ya. Seperti itu. Cermin bahwasanya seperti itu. Ya, perbaiki diri sendiri ya. Ya, jujur pada diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Ini tadi baru nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 adalah tadi adalah ya. Dari pacaran, kita keluar dari pacaran. Nah, sebagian ulama mengatakan pacaran ini dosa besar. Dosa besar. Makanya kalau kita tahu riwayat seseorang yang kita cari ini, wah dia pernah pacaran seperti itu, nah ini nggak layak untuk kita jadikan. Ada bahasa mantan A, mantan B, mantan C sampai Z gitu kan, gitu kan. Ini yang saya katakan dosa besar ini maksudnya pacaran yang sampai fisik saja, sampai bersentuhan, maksudnya sampai pegang-pegangan, sampai motor-motoran bareng dan seterusnya. Nah, adapun pacaran yang mungkin ada sebagian orang yang pacarannya cuman sifatnya cuman verbal misalnya, cuman verbal, cuman chattingan, cuman sama teleponan ya, tanpa ada udah itu aja, tanpa ada yang dilihat, tanpa ada yang cuman hanya verbal aja. Nah ini Allah alam ini hukumnya apa? Kalau dosa kecil pasti. Nah tapi apakah jadi dosa besar? Allah alam bisawab. Nah, ini jadi PR besar ya saja. Ya PR besar. Makanya bagi yang masih pacaran nih teman-teman ini ya bahkan santri aja ya naudzubillah min dzalik ya, beda santrinya yang generasi Z. Gitu. Soalnya gara-gara ada HP, nah bahkan santri aja banyak yang ya kalau persentase santri yang pacaran tentu dikit ya, tentu dikit kalau ya paling cuman di bawah 5% lah kalau santri yang pacaran. Tapi tetap ada banyak gitu. Nah, itu yang pacaran dah tobat. Yang pacaran tobat, berhenti, perbaiki diri, nah cari yang nggak pacaran. Nah itu pacaran ini kan memang mungkin jadi PR bersama karena orang tua itu kadang malah malu kalau anaknya nggak punya pacar, itu sampai tahap segitu gitu. Jadi PR bagi kita bersama gitu kan. Gitu. Iya, di lapangan itu kalau orang tua punya anak cewek sampai ada yang belum punya pacar tuh malu sampai segitunya Sir. Iya, itu berarti orang tuanya dulu pacaran. Mungkin Allah alam ya. Jadi kita perbaiki dari banyak macam sisi ya Sir. Dari orang jadi tua. Makanya ini teman-teman salah satu tujuan podcast ini ya. Salah satu tujuan podcast ini kita ingin berdakwah Ustaz Fajar, tapi di agak secair-cair mungkin Ustaz Fajar, karena kebanyakan dari kita dakwanya hanya di pengajian, dakwanya hanya di pengajian yang orang yang sudah identik, yang notabene soleh, yang seperti itu. Nah ini biasanya kita akrabnya di situ aja. Nah ini kita salah satu tujuan podcastnya ini kita cairkan dakwah ini, semoga bisa masuk ke teman-teman yang masih pacaran nih, teman-teman yang masih pacaran, yang masih jomblo, ya semoga nyampe podcast ini. Ya seperti itu. Kita ini ada waktu 5 menit lah gitu ya. Kurang lebih 10 menit lah. Atau saya sebutkan sekilas saja. Ya, saya sebutkan jadi kayaknya sekilas.
Tadi intinya sudah dapat, nah ini. Nah, alhamdulillah udah dapat. Saya sebutkan sekilas Boleh, dan saya boleh. kasih finishingnya ya. Iya, boleh. Finishingnya kalimat keyword terakhirnya. Iya, boleh Ustaz. Ini sekilas saja, misalnya contohnya agama ya, agama itu pertama adalah tadi kedua akidah, nah kemudian ibadah vertikal ya, kemudian yang ketiga, yang keempat berarti ya, Ibadah vertikal. itu ke iya ibadah vertikal ya, kemudian ibadah vertikal itu berarti kalau cowok itu berarti dia ke masjid ya, Iya. sholat dan seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya termasuk dari agama ya, termasuk sub dari agama itu iffah. Iffah itu menjaga harga diri, menjaga harga diri ya, berarti kalau perempuan berarti pakai kerudung ya, untuk aurat ya, lebih cakep lagi kalau cadar. Kalau cadaran ya, kalau cadaran lebih iffah lagi. Iya, ingat buku anu Ustaz ya. Insya Allah, belum launching Ustaz ya. Insya Allah launching lah, insya Allah tahun ini lah, insya Allah Amin, tahun amin. ini launching, insya Allah buku kita yang berkaitan tentang cadar ini insya Allah launching. Nah kemudian iffah tadi ya, menutup aurat ya, kemudian ya nggak ikhtilat ya, nggak ikhtilat itu apa, nggak bercampur baur ya, terus juga kalau wanita ya kalau bisa jangan yang sosialita ya, sosialita yang kalau ngobrol sama laki-laki itu biasa banget ya, kemudian apa namanya, kenalan cowoknya banyak banget ya, kalau bisa tuh istri kita tuh HP-nya tuh nggak ada kontak cowok kecuali kita ya. Masya Allah. Spesial banget. Tapi ada tukang sayur lah. Oh gitu. Ya cowoknya tukang sayur gitu kan. gitu. Bener kan ya? Oh, gitu. Itu. Mana order gitu kan. Repot kita nggak ada gitu kan. Oh, gitu. Boleh. Terus Yang pesan sayurnya suaminya. nggak tahu mau masak apa San. Ya kalau tukang sayur, tukang galon nggak apa-apa lah. Oh, iya. Ya seperti itu. Tukang galon wajib. Repot San kan. Iya, soalnya ngangkat galon berat. Iya. Ya makanya kudu chatting ya. Terus Iya tujuh. seperti itu. Nah itu iffah ya, iffah tadi ya. Kemudian berakhlak ya, berakhlak baik sesama manusia. Berakhlak baik sama manusia. Nah kemudian sama memiliki ilmu agama. 7 berarti 7. Berakhlak baik ke-6 ya, berakhlak baik ke-6. Kemudian ke-7 memiliki ilmu agama yang cukup ya. Berarti kalau bisa yang santri, kalau bisa yang ya semakin tinggi ilmu agamanya semakin bagus ya. Kalau bisa ustazah ya ustazah, kalau nggak bisa ustazah ya yang di bawahnya. Kalau nggak bisa yang santri, kalau bisa dia rajin ngaji ya. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya Ustaz Fajar pembahasannya panjang ya. Wah panjang banget tadi, nggak bisa sekali. Iya, nah ini terakhir aja kali ya, karena 5 menit lagi. Conclusionnya apa ini Ustaz? Iya, finishingnya adalah pertama adalah satu tadi udah perbaiki diri ya. Iya. Perbaiki diri ini Jadi penting. sebagai sebentar San. Iya. Kita sebagai pertama jomblo ya, Jomblo, yang ya. kedua yang mau nambah, Yang kedua, ya. yang ketiga yang sudah memiliki pasangan hidup. Untuk Berarti memperbaiki diri iya, sendiri. berarti PR-nya memperbaiki diri. Iya. Ustaz. Nah ini sekarang finishingnya ya, penutupnya, keyword terakhirnya tadi kan udah perbaiki diri. Perbaiki diri. Nah sekarang saya mau kasih 2 keyword terakhir. Ini paling penting ya, salah satu yang penting dari tujuan kita, isi dari podcast ini ya. Ini hanya stimulan aja lah teman-teman ya. Ini judul 10 kriteria memilih pasangan hidup, ini stimulan aja. Ini ngobrol pakai kopi ini ya santai saat 60 menit ini stimulan aja. Bab nikah itu panjang dan itu kewajiban kita masing-masing. Ya, jadi ini hanya stimulan aja, yang lanjutnya masing-masing. Nah, saya tutup pertemuan ini dengan 2 nasihat, dengan 2 masalah. Ya, pertama, 1, apa tujuan Anda nikah? Tujuan Anda nikah apa? Iya, baik itu mau yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama, tujuan ya. Anda nikah itu apa? Oke. Kalau ini ditulis ya. Kalau tujuan Anda nikah itu ya untuk punya keturunan, ya. Bisa jadi dapat keturunan tapi belum tentu dapat keturunan. Bisa jadi setelah nikah nggak punya keturunan. Kalau Anda ingin nikah tujuannya untuk memuaskan nafsu syahwat, syukur kalau istri Anda bisa memuaskan nafsu Anda. Tapi kalau nggak bisa memuaskan nafsu Anda, Bingung. nah
Dan itu juga sama aja kita udah menjadikan ya istri kita udah jadi kayak pelacur seperti itu. Nah, apa tujuan Anda nikah? Tujuan Anda nikah untuk mencari ketenangan misalnya. Ya syukur kalau setelah nikah tenang. Bisa jadi setelah nikah malah ribut, malah pusing, stres. Nah, Anda nikah ingin apa tujuannya? Saya nikah tujuannya untuk membangun membangun karir misalnya. Ya karena sama-sama karir. Ya syukur kalau Anda kan tercapai. Bisa jadi malah karirnya kandas seperti itu. Anda tujuan nikah apa? Banyak sekali. Nah tujuan kita nikah ini kadang-kadang tercapai, kadang-kadang nggak tercapai. Nah sekarang semua tujuan itu tutup. Buka satu tujuan aja. Apa itu? Tujuannya saya nikah karena Allah nyuruh saya nikah. Karena Allah dan Rasul nyuruh saya nikah. Ada apapun ya kebaikan yang ada di balik perintah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa kebaikan dari nikah ini saya nggak tahu. Tapi yang penting Allah dan Rasul suruh saya nikah. Saya nikah. Itu udah tujuannya. Tujuan kita nikah, para sahabat, masya Allah ya. Ya. Ini mau nambah juga ya udah. Nah kemudian yang kedua adalah setiap kekurangan pasangan itu pasti dibaliknya ada kelebihan. Setiap kekurangan ada kelebihan. Nah, dan setiap kelebihan pasangan pasti ada konsekuensi. Betul. Ya, ini agak detail ya. Ini ada olahraga berpikir ya. Jadi setiap kelebihan pasangan itu ada konsekuensinya. Kalau Anda punya pasangan kaya, maka Anda harus siap juga. Ya pasangan Anda bakalan sibuk ngurusin harta. Ya. Kalau Anda kepangen punya pasangan yang pinter, maka Anda harus siap juga. Anda yang bakalan didebat ya, sama pasangan Anda. Kalau Anda ingin pasangan Anda siap, ya pasangan Anda soleh, maka Anda juga harus siap-siap bakalan dinasehatin terus sama pasangan Anda. Ini ada konsekuensi gitu. Anda bilang sendiri, kalau Anda pengen punya pasangan yang cantik, yang ganteng, ya yang atletis, ya Anda juga harus siap. Ya bakalan cemburu ya. Terus. Banyak yang menarik pandangan seperti itu. Jadi makanya setiap kelebihan pasti ada konsekuensinya. Ya, itu harus siap gitu. Ini sisi lain pernikahan, makanya harus direnungkan. Ya harus direnungkan. Jadi harus terima pasangan apa adanya. Karena memang setiap kelebihan ada konsekuensi. Sebagaimana setiap kekurangan ada kelebihan saja. Masya Allah. Setiap kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nih, misalnya. Apa itu? Ya kekurangan kalau pasangan Anda misalnya ya uangnya pas-pasan, masukannya pas-pasan, ya seperti itu. Ya, insya Allah kelebihannya ada ya. Dia bakalan punya banyak waktu untuk Anda. Alhamdulillah. Dia bakalan tawadhu, rendah hati. Dia bakalan menerima apa adanya Anda. Ya, seperti itu. Kalau pasangan Anda misalnya ya planningnya tidak, ya mungkin tidak terlalu cerdas atau tidak terlalu muluk-muluk ya. Kelebihannya ada, pasangan Anda tidak akan banyak mengatur Anda, tidak akan banyak mendominasi Anda. Seperti itu dan seterusnya. Makanya tidak ada pasangan yang sempurna. Saya ulangi, tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna ya kecuali di drakor ya. Drakor sempurna sekali, kecuali di fantasi ya. Nggak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang paling cocok untuk kita. Paling cocok untuk kita, dan itu udah diatur, udah di planning, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keyword yang terakhir, yaitu setiap kelebihan pasti ada konsekuensinya dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan di baliknya. Masya Allah. Ya, jadi itu siomay itu kayak nunggu terus ya. Ini masalah di Rosa ini masalah ada siomay dan jadi iklan dulu tuh. Ada siomay enak banget sih gitu. Ini
khas banget gitu Oh, somai gitu. Bikin ikan apa? tenggiri Mau ya. dimakan tuh? Iya. Bikinan auge gitu. Bikinannya auge enggak. Yang masak auge ya. Jadi tadi setiap kekurangan ada kelebihan dan setiap kelebihan pasti ada konsekuensinya. Iya, Masya Allah. Jadi para sahabat yang hadir baik pun yang online, ternyata kita berada di ujung acara podcast ini karena terbatas sekali, kita cuma bisa 1 jam di sini ya. Iya. 1 jam, mungkin di lain waktu kita akan bahas lebih detail mungkin atau lebih seru lagi ya, insyaallah taala ya, karena kita sudah malam. Iya. Udah ada yang nunggu di rumah. Nah, ada yang nunggu di rumah. Ini belum dijemput tapi ya dan seterusnya. Ya alhamdulillah. Jadi tadi kesimpulannya berarti yang pertama, apa tujuan nikah kita, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala dan itu menyuruh, Rasulnya menyuruh kita juga. Kemudian yang kedua adalah setiap kita menikah harus menerima apa adanya. Kemudian setiap kekurangan ada kelebihan, dan setiap kelebihan harus menerima konsekuensinya. Nah, ini keyword atau kata kunci dari podcast kali ini, yaitu tadi ya, kita ringkas dari 30 kriteria ya. Di podcast ini mau menyebutin 10 karena gak cukup. Jadi diringkas cuma 2 intinya. Yang pertama adalah ketika memilih kriteria pasangan hidup, yang pertama adalah wajahnya dulu ya, fisik. Yang kedua adalah agamanya. Ya. Jadi sehingga ketika nazar tidak menolak agama gitu ya sudah, tapi karena fisiknya gitu. Tentu agama ini tadi sudah diperinci ya. Ini juga banyak sebagai agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga dia mempunyai akhlak yang baik dan dia menjaga diri dan seterusnya ya. Terutama bagi laki-laki sholat berjamaah, perempuan berjilbab dan tidak berpacaran ya. Kemudian juga ternyata hikmah memang di Al-Quran itu yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Nanti mungkin PR-nya gimana untuk yang buruk ini, kita tadi ya mungkin PR-nya memperbaiki diri, memperbaiki diri terus-menerus, dan sejatinya kita juga, kami di sini sama sedang memperbaiki diri. Betul ya? Iya. Betul. Ya alhamdulillah. Podcast kali ini bisa ngopi podcast, bincang santai ngobrol ya perkara iman, yang disponsori oleh El Arbah TV, dan dirasa alhamdulillah mungkin sampai di sini ya saja. Masya Allah, jazakallah khairan atas ilmunya, atas sharingnya malam ini ya. Insya Allah mungkin ada podcast yang lain ya kedepannya yang dijadwalkan oleh Dirasa dan BMT Al-Arbah ya. Jazakallah khairan kepada para sahabat semua yang hadir di sini maupun yang online yang hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa terapkan, dan kita berjumpa kembali di pekan yang depan dengan tema dan pengisi yang berbeda. Kita tutup ya saja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada semuanya, terutama kepada Mudir BMT Al-Arbah Syekh Abu Rijal hafizahullah taala. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.